Yeah. Yeah. My come and never sleep on me. Eyes on my chain, 숙여 너의 고개를 what you looking at fool. 너의 눈 허리 멍텅했고 find your comfort from another yeah. I go low like undercover yeah. Wanna know my name 죽지 않은 일은 위에 부어버려 기름 yes you can't even guess me cause I'm baby high low 확실해. Halo Sobat TPFX, kembali dengan saya Teguh Novianto bersama ngopi bareng TPFX. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bu Selvi. Halo Selvi. Halo Pak Teguh, baik. Sebelumnya saya mau mengucapkan congrats dulu sama Bu Selvi sebagai the best manager di TPFX. Selamat ya. Terima kasih Selvi, banyak ya. Pak Teguh. Oke baik, saya akan sedikit berbicara di sini ngobrol ya sama Selvi. Sebelum di bisnis ini, Bu Selvi itu sudah mengenal broker sejak kapan? Kalau untuk Selvi sendiri sih mulai mendengar bisnis ini di tahun 2015. Oke. Di tahun 2015 ya maksudnya Selvi bergabunglah di salah satu broker lokal juga yang mungkin di situ Selvi nggak lama sih Pak. Selvi nggak lama di sana. Cuman setahun juga kurang sih, karena menurut Selvi menurut Selvi pada saat itu di perusahaan sebelumnya memang agak sedikit sulit di Selvinya mungkin ya, sulit di Selvinya. Nah Selvi baru bergabung itu posisinya resepsionis Pak. Resepsionis di awalnya, di awal resepsionis dari situ nggak lama juga Selvi resign. Dan resign juga Pak. Resign pindah ke salah satu broker juga, salah satu broker di sana. Nah, Selvi di situ bukan mencoba sih, maksudnya mengejar karir, karena yang Selvi inginkan dalam bekerja itu adalah karir. Selvi itu tipikal orang yang pengen banget kejar karir dari dulu. Jadi dulu tuh pada saat sebelum Selvi terjun di bisnis forex ini, di salah satu perusahaan rokok, tapi pengen kayaknya kerja di kantoran gitu enak gitu ya. Kan, nggak panas gitu kan, diem di kantor kena AC. Dan akhirnya Selvi memutuskan untuk ya udah Selvi untuk maksudnya untuk bekerja di kantoran. Kerja kantoran. Dan dari situlah Selvi mulai untuk istilahnya menjalani untuk kerja job desk-nya Selvi pada saat itu apa? Selvi dulu itu disebutnya CR Pak. Oh CR, oke. Dari CR dulu Selvi menjalani, ada nih challenge dari perusahaan tersebut untuk ngejar karir. Ternyata dibukakan peluang besar yang dimana Selvi di situ ya Selvi kejar karir Selvi yang Selvi inginkan gitu kan. CR ya, Customer Relationship. Betul ya, Pak. Dari satu perusahaan pialang tersebut. Betul ya. Oke, terus? Nah dari situ udahlah Selvi join menjadi maksudnya ya bekerja dengan apa yang job desk-nya Selvi sendiri kejar untuk tim leader. Dulu ada tim leader. Nah dari tim leader itu Selvi jalani prosesnya, masih belum ngerasa kayaknya dapet tantangan lagi nih gitu kan ya, gitu kan istilahnya, karena memang Selvi pada dasarnya memang pengen karir lagi karir. Selvi dulu tuh memang pengen banget jadi supervisor Pak. Cuman balik lagi, bisa nggak nih, selalu meyakinkan diri bisa nggak nih untuk jadi SPV seperti itu. Dan pada saat itu Selvi pindah ke salah satu perusahaan. Pindah lagi. Ternyata perusahaan ini benar-benar memberikan peluang besar apa yang Selvi inginkan. Ternyata di perusahaan ini ada. Bisa seperti itu, iya bisa terwujud. Nah jadi memang pada dasarnya kalau misalkan untuk kerja karir pun memang nggak mudah Pak Teguh sebenarnya. Ya pasti butuh. Nggak mudah kalau untuk butuh waktu, tenaga, mental, kasarnya seperti itu. Naik turun tuh udah Selvi hadapi lah. Itu kasarnya dari mulai istilahnya Selvi mudah istilahnya untuk mencari klien, karena kan berhadapan dengan klien ya. Mencari klien di situ. Tantangannya ada naik turun lah Mas Selvi, naik turun yang namanya Selvi pengen kejar karir seperti itu Pak. Oke, memang sebelumnya juga kan sebagai bekerja juga di suatu event-event nih biasanya kalau di rokok ya. Sama, itu juga berhubungan dengan relationship dengan customer gitu kan. Ya. Padahalnya juga sama di perusahaan pialang juga seperti ini. Nah, ini pada saat Bu Selvi menginjak suatu posisi atau jabatan tertentu, itu
tantangannya seperti apa tuh biasanya? Apakah dari mulai target dikasih dari perusahaan, bener nggak? Terus ketemu klien-klien mungkin yang tidak mudah untuk dihandle gitu kan? Bisa cerita sedikit nggak tentang itu? Oke, jadi gini, sedikit Selfie cerita untuk mengenai dari mulai dulu istilahnya target ya. Target kan tiap perusahaan memang membutuhkan target. Pada dasarnya ingin kita ngejar karir pun memang ada targetnya. Ya, pastinya. Berarti kan itu untuk challenge diri kita mampu nggak nih gitu kan, men-challenge diri kita mengejar target apa yang ingin kita capai, kasarnya seperti itu. Nah, Selfie target itu menjadi dari CR ke tim leader dan baik SPV itu Selfie lewati itu semua. Prosesnya naik turunnya Selfie lewati semuanya itu. Nah, perbedaannya di sini mungkin yang nantinya akan berhadapan dengan klien mungkin kan ya. Dari klien pun Selfie istilahnya, karena maksud Selfie udah tahu nih karakter A nantinya akan berhadapan seperti apa. Jadi itu udah maksudnya memang tantangan ya, Pak Teguh ya, memang challenge. Cuman memang karena udah basicnya kita udah ngerasa tahu nih karakternya klien nantinya seperti apa, tuh kayak gimana kita bisa menghadapinya kayak gitu. Berarti itu memang butuh kesabaran juga ya. Kesabaran pasti Pak. Bikin trust si klien ke kita seperti apa. Kalau Selfie sih selalu sama klien, bahkan sampai saat ini pun kasarnya kalau Selfie belum tidur pasti kita komunikasi ada. Gitu. Jadi ada komunikasi yang penting. Ada komunikasi klien, itu sangat penting. Apakah itu klien yang bawel, apalagi klien yang pasif gitu ya. Sekali. Kita harus mengajarkan. Jadi kalau di perusahaan pialang yang Bu Selfie pernah tempatin gitu ya. Ada gak sih perbedaan yang sangat signifikan dari Pak. Mereka? Jauh banget beda Pak. Oh gitu ya? Jauh banget beda dari mulai yang pertama, yang kedua sampai akhirnya Selfie menemukan yang tempatnya terbaik untuk Selfie. Maksudnya untuk klien ya, lagi dan lagi Selfie di sini ngebutuhin dasarnya untuk klien, bukan untuk Selfie pribadi tapi untuk kebutuhan klien juga. Untuk klien. Jadi di sini tuh kita kasarnya memang dari perusahaan yang sekarang ini tuh jauh beda banget dari mulai kita berbicara komisi ya Pak ya. Kan kadang sekarang nasabah itu udah mulai pada pinter Pak. Ya, banyak yang trading ya. Karena bisnis trading ini udah familiar banget kan untuk banyak orang. Jadi mereka tuh pinter cari komisi yang benar-benar rendah. Spreadnya pun yang benar-benar rendah. Nah, betul, jadi dari sini pun di si TPFX sendiri ini dia menyediakan apa yang klien butuhkan. Dan Selfie pun merasa kayak mudah gitu kan untuk apa sih kasarnya sharing atau edukasi nantinya terhadap klien kayak gitu. Bicara klien nih, Selfie udah banyak klien mungkin yang sudah Selfie punya gitu ya, Selfie maintenance. Mereka itu sebenarnya cari apa sih kalau trading? Memang kalau misalkan untuk spread pun kita di sini rendah, seperti itu sih Pak. Jadi salah satunya spread rendah ya, itu yang dicari sama klien. Makanya TPFX di kita ini memang banyak kualitas yang mungkin bisa didapat oleh si klien tersebut. Banyak banget Pak. Banyak banget. Contoh di sini kita ada yang namanya equity, kita ada. Oh iya, itu khusus juga ya. Bisa, iya. Equity kita ada. Terus trading sentral juga kita di sini akan ada kayak gitu. Jadi memang kalau untuk fasilitas-fasilitas klien yang didapetin itu benefit yang kalian dapat ya itu banyak sih Pak. Baik sobat TPFX, jadi ada yang dicari oleh si klien ya untuk transaksi di sebuah perusahaan pialang dengan cas murah, spread rendah, dan fasilitas yang tadi disebut Bu Selfie, ada equity, ada trading sentral dan sebagainya. Kita lanjut setelah pesan berikut ini. Baik, kembali lagi dengan saya. Kita lanjut pembicaraan kita saat ini dengan Bu Selfie. Baik Bu Selfie. Tadi yang Bu Selfie sebutkan salah satunya adalah equity sama trading sentral. Itu sebenarnya apa sih? Jadi itu sebenarnya untuk memudahkan nantinya si klien itu istilahnya untuk transaksi. Jadi kayak semacam mungkin sinyal ya Pak ya, kita sebutnya sinyal trading yang nantinya akan memudahkan cara transaksinya klien itu seperti apa. Jadi ada bukan patokan juga sih sebenarnya, yaitu untuk menganalisa kan. Jadi ada beberapa tools dari si Equity sendiri, baik nanti dari trading sentral juga sendiri. Nah itu jadi klien bisa nih dia mau coba untuk transaksi di apa, asalnya atau di emas atau di forex kah. Nah itu ada nanti di situ terdapat dari si equity baik dari trading sentral sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan equity atau trading sentral berarti nasabah nggak harus
capek-capek analisa dong. Betul. Tergantung, tapi tergantung lagi. Memang betul itu memudahkan untuk si untuk si klien sendiri. Tapi tergantung. Di sini kan kita kan basicnya bertemu dengan klien itu ada yang dia sibuk Pak, ada juga dia istilahnya yang pengen belajar dengan cara teknikal seperti apa. Nah itu sebenarnya balik lagi terhadap kliennya masing-masing yang dia butuhkan apa. Yang pasti kita sejauh ini selalu istilahnya mengedukasikan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Baik itu dari teknikal, dari istilahnya fundamental, kita apa sih namanya edukasi untuk berita apa aja nih minggu ini. Nah itu kita akan selalu kita sounding terhadap si klien sendiri. Gitu. Baik. Jadi memang di TPFX ya Sobat Trader semua kita ada fasilitas namanya edukasi ya buat klien. Ada juga fasilitas equity atau trading central tadi yang Bu Selvi sebutkan. Itu adalah sebenarnya solusi buat klien yang mereka sibuk, mungkin jaga toko atau kerja ya seharian. Ya, jadi ada sinyal-sinyal trading diberikan oleh si equity atau trading center tersebut, gitu ya Bu Selvi ya? Betul. Oke, itu tadi dari fasilitas yang diberikan oleh TPFX ya. Oke, kembali ke Bu Selvi lagi nih. Nah, Bu Selvi ini kan sekarang sudah melewati jenjang karir yang cukup berat mungkin ya, bisa dibilang seperti itu ya, karena dari ceritanya tadi ya, mulai dari customer service ya, resepsionis, terus jadi CR, ya, jadi team leader, dan kemudian sekarang jadi SVP ya atau manajer satu perusahaan. Ini bukan pencapaian yang sangat mudah ya. Nah ini buat Sobat TPFX nih yang pengen tahu nih tantangan itu seperti apa sih dari yang dicapai tadi, apakah memang diberikan kemudahan sama yang di atas mungkin ya dengan kekuatan doa mungkin dari Selvi ya, apakah memang ada jatuh bangunnya kan seperti itu kan, karena memang nggak mudah ya, dari sekian banyak teman-teman kita hanya berapa orang aja mungkin jadi leader, ya bisa naik jadi SVP atau mungkin jadi manajer, mungkin nanti bisa jadi kepala cabang. Bisa jadi. Tapi sedikit cerita sih Pak. Jatuh bangunnya yaitu maksudnya kalau untuk lagi dan lagi akan berhubungan dengan klien kan. Dimudahkan untungnya Selvi di sini kasarnya untuk mencari klien pun kita ada yang namanya canvassing sih Pak. Itu canvassing. Kita cari data. Karena kalau kita tidak menjemput bola, kasarnya bola tidak akan mungkin menyamper ya, kita nggak bisa berdiam diri ya. Kayak gitu kan. Harus jemput bola. Betul, kita harus menjemput bola. Selvi pada saat itu ada satu canvassing di salah satu tempat yang memang untuk follow up-nya memang butuh kesabaran banget. Butuh kesabaran, istilah. Tapi pada dasarnya lagi dan lagi ketika si klien udah trust dengan kita, mereka mau coba untuk dibuka di perusahaannya kita sendiri. Nah kayak gitu. Untuk jatuhnya lagi dan lagi jatuh, tapi ketika Selvi jatuh selalu ingat karena di sini income-nya luar biasa. Suka duka ya. Suka dukanya. Jadi kalau misalkan Selvi kadang kalau misalkan lagi ngedrop ya, contohnya kita lagi di bawah lah kasarnya seperti itu, Selvi selalu bilang, selalu nyemangati untuk diri sendiri. Kasarnya gue sempet bisa kok sell kayak gitu. Kadang suka benar-benar ngobatin hati, bisa lagi dan lagi mindset kita nih yang harus diubah. Kita mau seperti apa? Apakah kita mau terus-terusan jatuh, atau kita istilahnya mau bangkit? Nah dari situ Selvi mulai ngerasa, disemangatin juga sih. Ada tim kan, kita ada tim juga sih Pak. Disemangatin sama tim, dan kita setiap ada kendala pun kita selalu sharing nih kendalanya apa atau kayak gimana. Jadi selalu lagi dan lagi diingatkan di sini, dan Selvi pun sudah mengalami sendiri untuk income itu nggak ada batasnya. Luar biasa. Gitu. Jadi berarti sekarang masuk ke sukanya nih. Nah, sukanya seperti apa sih selain dari itu? Jadi income-nya kasarnya gini, kita untuk ngobrolin income kan lagi dan lagi, berarti kalau income berarti dari banyaknya klien kita kan. Nah, kalau kita sudah ngerasa tahu karakternya si klien seperti apa, itu yang sangat benar-benar memudahkan kitanya juga. Makanya Selvi sendiri banyak obrolan, kok masih bertahan atau kayak gimana. Mungkin yang orang seperti itu dia tidak merasakan halnya sukanya kayak gimana gitu kan di bidang ini. Karena itu Pak, kalau di sini Selvi dapat ya kasarnya bukan reward sih, usaha, hasil dari usaha. Ya karena hasil dari usaha. Betul. Usaha kan ngomongin hasil ya. Betul. Hasil dari usaha. Ya kasarnya Selvi nggak kenal waktu, tipikal orang yang kalau misalkan untuk masalah kerjaan ya kita istilahnya servis, istilah dalam arti servis, mengedukasikan terhadap klien sampai 4:30 subuh pun Selvi jabanin Pak.
Oh. Karena kan dari situ mulai jam ya? Iya, 24 jam. Dari mulai trustnya kita kan nggak hanya untuk ngobrolin bisnis ini, mungkin kan kita juga harus tetap care dong sama si klien sendiri seperti apa. Nah, dari situ ya dari satu orang dia mengajakin teman-temannya dari gitu. situ. Kayak referensi ya. Iya, ada referensi sendiri dari nasabahnya sendiri kayak gitu. Nah, jadi dari situlah yang namanya Selfie mulai ngerasain income-nya ada di sini besar gitu loh. Oke, sobat TPFX, jadi itu ya, dukanya ada dan sukanya juga luar biasa ternyata ya. Dari segi income udah pasti unlimited ya? Iya, tanpa batas. Tanpa batas, ini luar biasa. Jadi buat sobat TPFX, kalau memang kita sudah meniti sebuah karir ya pastinya makin tinggi makin besar income yang kita akan dapat. Belum gitu Bu Selfie? Betul sekali Pak. Oke, baik, kita rehat sebentar setelah berikut ini. Halo sobat TPFX semua, saya akan memberikan tips buat sobat trader semua untuk trader pemula. Pertama, tentukan dulu broker atau pialang yang resmi yang teregulasi Bapepti. Yang kedua, sobat trader harus memilih instrumen yang akan ditransaksikan. Apakah itu forex, emas, silver, crude oil, atau stock index. Dan yang ketiga, pelajari karakter dari masing-masing produk. Dan keempat, gunakan analisa baik fundamental ataupun teknikal. Dan yang kelima, gunakan risk management baik itu cut loss, stop loss, cut and switch, hedging, ataupun averaging. Itu adalah tips yang paling akurat untuk seorang trader. Selamat trading, salam profit. Baik sobat TPFX, kembali lagi kita akan sedikit lagi berbincang-bincang dengan Selfie. Oke, baik Bu Selfie, tadi mengenai suka duka ya kita bicarakan. Kalau sukanya memang udah pasti dari income ya, karena kita udah punya banyak klien ya. Klien juga kadang juga rewel, kadang juga ngasih sesuatu mungkin gitu ya. Karena itu yang selalu terjadi gitu kan. Oke, sekarang ada gak peluang buat sobat TPFX nih yang mau bergabung dengan TPFX ya? Jadi apa nih yang didapat oleh mereka nantinya? Oke, Selfie sedikit sini cerita. Kalau misalkan peluang kita akan selalu ngebuka untuk peluang di sini. Untuk orang-orang apalagi yang fresh grade, dia baru lulusan, istilahnya dia pengen baru lulus, pengen cari kerja, lagi-lagi dia ngejar karir, di sini tempatnya Pak. Di sini tempatnya karena TPFX ini salah satu perusahaan yang menurut Selfie pribadi dia memberikan peluang karir yang tinggi yang mereka inginkan itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin peluang, jadi kalau misalkan ada nih sobat TPFX yang pengen gabung dengan salah satu TPFX jadi keluarga atau karyawan TPFX sendiri, nanti bisa sih kirim CV ke email kita, itu bisa. Gitu. Baik. Jadi benefitnya apa? Pertama, dia dapat income pasti gitu kan. Income jenjang karir juga udah jelas. Ini contoh suksesnya ya. Mulai dari awal loh ya, sobat TPFX ya. Jadi mulai dari CR, team leader, bahkan SPV gitu ya. Bahkan jadi kalau manager juga bisa kita capai ya. Memang itu juga butuh perjuangan ya. Tapi memang peluang-peluang selalu ada. Ya. Selain itu apa lagi? Di sini kita kan memang kalau kasar nyebutin yang diraih atau didapatkan gitu itu apa ya? Di sini kita ada yang namanya allowance itu ya kan? Allowance kita udah pasti ada. Bonus itu bonus tuh wah. Komisi gitu ya? Komisi itu udah ngomongin bonus udah paling happy. Itu lagi bukan edukasi ya di kita ya? Edukasi kita di sini pun kita ada. Ini luar biasa buat sobat. Jadi kalau misalkan intinya gini, kalau ada orang yang pengen dia nggak tahu untuk perusahaan trading itu apa, itu mulai dari nol, karena selama juga nanti dibantu sama kita, dibantu dengan dari TPFX sendiri, betul, benar-benar dari nol, itu bisa lagi dan lagi. Selfie ceritain kalau peluang di TPFX cukup besar kayak gitu. Oke, ini informasi yang cukup bagus ya buat sobat TPFX semua. Jadi bisa gabung dengan TPFX, nanti mungkin bisa menghubungi Bu Selfie. Betul sekali. Lewat email atau WhatsApp bisa. Atau WhatsApp ya, nanti bisa di follow up ya dengan Ibu Selfie. Nah, syaratnya apa aja sebenarnya sih? Kalau untuk syaratnya di sini adalah yang pasti kita good looking, udah pasti dong. Good looking. Karena pada dasarnya kita nanti kan akan berhadapan dengan klien kan. Dan itu pun
kayaknya udah jadi salah satu apa ya, persyaratan di perusahaan kan untuk good looking, terus istilahnya relasi dianya juga istilahnya luas kayak gitu, terus sama yang dia benar-benar mau bekerja. Bekerja tujuannya ya. Tujuannya bekerja, cari income. Jadi lagi uang ya betul ya. Jadi good looking ya teman-teman juga harus rapi ya dalam dunia kerja, kan nanti berhubungan dengan klien-klien di luar sana. Terus juga mungkin dari edukasi itu pasti nanti kita akan dibantu juga kan Pak Teguh. Untuk edukasi kita akan kalau lulusannya gimana? Untuk lulusannya kita minimal di sini di S1. S1 ya untuk sobat TPFX semua, dan siapapun boleh bergabung. Walaupun masih fresh graduate ya, tanpa pengalaman pun kita akan kasih pengalaman di sini. Betul sekali. Lagi-lagi dia niatnya mau bekerja atau tidak, kayak gitu. Jadi karena kalau orang yang mau bekerja, dia pasti mau belajar. Ya. Nanti akan dibimbing oleh Bu Selvi ya, gimana caranya untuk bisa menjadi seorang CR ya. Betul. Atau customer relationship ya, relationship ini yang selalu menjadi tantangan buat kita semua nih. Gimana caranya kita ngadepin klien, benar Bu Selvi? Iya betul. Dapat income juga dari sini ya, jenjang karir juga akan menunggu pastinya. Betul. Ya. Jadi kira-kira sampai kapan nih batas waktunya untuk batas waktunya itu mungkin nanti akan diberitahukan Pak Teguh untuk batas waktunya sampai kapan. Yang pasti kita memang tidak banyak untuk menerimanya. Di sini kita hanya dibutuhkan beberapa kandidat saja. Iya, terbatas beberapa kandidat saja yang bisa lolos dengan penilaian dari perusahaan, istilahnya itu dibatasin sih kayak gitu. Oke, good Bu Selvi. Jadi itu yang mungkin kita obrolin ya saat ini ya di ngopi bareng TPFX ya. Suka dukanya Bu Selvi setelah menjadi seorang manajer satu perusahaan, bahkan the best manajer di TPFX. Jadi mulai dari nol ya, sobat TPFX semua, sobat TPFX. Sobat TPFX juga bisa mengikuti atau bergabung dengan kami di TPFX ya, dengan mungkin mengirim lamaran lewat email ya, atau mungkin WhatsApp yang nanti akan di-follow oleh Bu Selvi. Betul sekali. Oke, baik Bu Selvi, thank you nih atas waktunya untuk bisa ngopi bareng bersama TPFX. Dengan senang hati banget Pak Teguh. Terima kasih sudah diundang. Kita akan bertemu lagi di lain waktu ya. Oke, siap Pak Teguh. Semoga jadi the best terus nih di TPFX. Amin. Ya. Baik sobat TPFX semua, itulah bincang-bincang kita hari ini dengan Ibu Selvi ya. Salam trader.